Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkotors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama nih sebenarnya kinerja daripada sektor cryptocurrency kali ini ya bisa kalian lihat sendirilah. Bitcoin kembali lagi di area 103 ribuan. Sempat naik ya Bitcoin itu di area 107 ribuan bro, hampir senang, hampir menyentuh di area all time high lamanya gitu kan. Oke, terus kalau kita lihat bro untuk Ethereum hari ini juga koreksi, dia di area 2,3 ribuan bro. Mayoritas altcoin hari ini merah merona-rona alias meronta-ronta ya bro ya. Dan kalau kita lihat juga untuk parameter meme coin ya seperti apa gitu ya bro ya, kita cek bareng-bareng. Meme coin ini udah mulai koreksi. Sebenarnya tadi siang itu kan meme coin mantap ya, PP udah grow up ya kan, Shiba Inu udah mulai recover tuh ya. Tapi mayoritas kali ini bro udah seperti ini. Negara api menyerang lagi nih ya kan. Aduh. Oke kawan-kawan ya, banyak beberapa dari rekan-rekan yang bertanya, "Bang, apakah Picoin itu rug gitu kan?" Banyak yang bertanya seperti itu. Kalau menurut saya bro, dikatakan rug juga nggak rug ya teman-teman ya. Itu Network itu nggak rug sebenarnya bro. Kalau rug kalian bisa bisa apa ya? Bisa melihat dari chartnya bro. Ya setelah dia naik tinggi langsung terbentang token lagi, chart yang notabene satu candle merah panjang banget gitu bro ya, langsung Junam sampai Palung Maria. Nah itu rug. Nah kalau berbicara tentang Picoin rug itu enggak kayaknya bro ya, enggak rug gitu kan, karena dia juga habis ngeluarin apa ya, announcement gitu sebagai CV ya, capital venture gitu bro ya, dengan nilai 100 juta US dollar ya kan. Ngapain dia kalau mau rakpul hadir di konsensus 2025 ya kan, ngapain hadir di situ ya kan, ngapain dia ngeluarin CV ya kan. Nah itu secara logikanya mungkin mereka dapat info-info dari berita mungkin loh ya. Oke kita bahas bro. Nah, jadi di sini bro, Pi Network itu diduga rug pull. Oke, komunitas kecewa dan merasa dihianati. Nah, kalau rug pull sih kayaknya enggak bro. Tapi kalau kekecewaan komunitas mungkin iya. Karena hasil announcement pada tanggal 14 kemarin itu enggak sesuai dengan ekspektasi. Oke, enggak sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena harapan daripada komunitasnya itu adalah peluncuran 100 dApps gitu ya bro ya. Tapi yang keluar malah CV gitu kan ya, capital venture sebesar 100 juta US dollar. Meskipun hal itu akan sangat dampaknya positif bro terhadap jangka panjangnya. Cuman kan untuk saat ini memang komunitas itu mengharapkan nih ya kan, dApps itu banyak yang terlahir di jaringan Pi Network. Apalagi dari pihak core teamnya itu udah mengatakan akan ada 100 dApps gitu ya bro ya. Makanya di sini komunitas menunggu peluncuran tersebut. Nah, jadi di sini komunitas Bitcoin merasa dihianati di tengah ketidakjelasan kegunaan nyata. Oke, ya terus kalau kita lihat bersama-sama, seorang analis menyoroti video dari bulan Maret di mana istri salah satu pendiri Pi Network menyatakan bahwa butuh 6 tahun untuk membangun ekosistem Pi dan memastikan fungsinya. Oke, namun analis tersebut berargumen bahwa kegunaan nyata dan aplikasi terdesentralisasi yaitu dApps bro ya masih dalam tahap pengembangan dan baru mulai didanai melalui Pi Network Venture. Oke, lembaga pendanaan baru ini diluncurkan pada 14 Mei ya, saat banyaknya pihak justru mengharapkan peluncuran mainnet sepenuhnya yang membuat para pendukung kecewa. Nah, sebenarnya selain dari peluncuran daripada 100 dApps juga menginginkan mainnet secara 100% gitu bro ya. Menurut analis itu, tim inti Pi memanfaatkan basis penggunanya yang disebut sebagai pioneers untuk promosi gratis hingga pendanaan berhasil diamankan. Namun kini istilah tersebut tidak lagi digunakan oleh tim. Kekhawatiran komunitas semakin meningkat setelah terungkapnya bahwa semua koin Pi telah ditambang sebelumnya. Premise sesuai yang tidak diketahui oleh sebagian besar pengguna. Selain itu, sebagian besar proses KYC sekarang ditangani oleh AI. Yang paling mencemaskan, tim inti Pi diketahui menguasai 89% dari total pasokan token yang memicu kekhawatiran akan potensi aksi jual besar-besaran seperti yang terjadi pada kasus Terra Luna Classic gitu ya. Oke, kalau kita berbicara rug pull untuk saat ini Pi Network itu nggak rug pull bro ya.
untuk berbicara tentang dana kayak apa, dana venture ya bro sebesar 100 juta US dollar itu untuk mengembangkan dApps-nya. Ya informasinya seperti itu. Oke, mungkin akan ada dApps-dApps yang bergabung yang akan didanai yang dimana dApps tersebut mendukung ekosistem daripada Pi Network. Oke, yang menjadi kekhawatiran adalah 89% total supply itu dikuasai oleh tim. Memang kalau kita berbicara tentang supply kalau dikuasai oleh tim banyak begitu itu menimbulkan kekhawatiran bro banget ya, menimbulkan kekhawatiran banget. Kalau ditanya apakah rakpul, enggak ya. Kalau ditanya apakah rakpul, belum rakpul, enggak rakpul untuk si Picoin ini bro ya, untuk sampai saat ini ya. Cuman nanti akan bisa terjadi rakpul saat tim memang menjual dengan jor-joran, mungkin dari 89% dijual 50%, oh ya otomatis bro ya, candle merah memendang hijau. Oke, sampai sini paham ya. Kalau ditanya rakpul, belum bro ya, belum rakpul ya, masih jauh lah dari kata rakpul. Oke. Nah, untuk saat ini bro, untuk Pi Network sendiri ya ada pola bullish engulfing sebenarnya bro ya. Cuman kita lihat bareng-bareng ya, sampai mana nih dia akan kuat naik gitu kan. Apakah ini hanya fake bullish engulfing gitu bro ya. Kita lihat dari sini, kita tandai dulu ya bro ya. Oke, nah di sini kita cek di time frame 4 jam ya, di 4 jam mana ya. Nah ini oke, kita lihat dulu bro ya. Yang kita tandai tadi adalah di zona sini. Kalau kita mencari dalam kinerjanya short term bro, mungkin dia bisa lagi naik sampai di kepala 0,8 ya. Ini untuk jangka pendeknya. Tapi dia prospeknya untuk si Picoin ini masih kuat untuk mengalami downtrend. Makanya di sini kita perlu antisipasi nih kawan ya, di kisaran harga sini. Nah, kalau kalian ingin DCI ini bro ya, di area 6 pas 0,6 pas sampai di kisaran harga 0,55 mungkin bro ya. Terus kalau kita lihat di sini harga paling murah, murah itu di kisaran harga sini bro ya, di area 4 kepala 47 46 atau di area 45. Itu area yang paling sangat-sangat murah ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin nih saat ini udah mulai running profit gitu kan, tunggu dulu lah sampai ada sedikit grow up ya. Mungkin kalian bisa jual dulu nanti di kepala 8. Kepala 8 itu kita ambil shadownya aja ya, ekornya ini bro. Nah di sini bro ya. Nah bentar ya, kita ambil ekornya. Nah kalau kalian ingin taking profit ya atau bermain scalping, mungkin bisa kalian setting jual di area ini ya bro ya. Nah ini kepala 81 atau kalian jual aja di area 80 pas, nggak masalah bro ya. Jadi untuk saat ini Picoin kalau dibilang rakpul nggak ya, karena kita melihat nih pergerakan daripada chartnya jauh dari kata rakpul. Nah kalau rakpul itu gini bro ya, kalau rakpul itu kurang lebih contohnya loh ya, dia membuat candle hijau tinggi banget ya. Oke, seperti ini. Tiba-tiba langsung dibanting begini bro. Nah ini candle merah panjang. Nah itu baru rakpul. Kebanyakan yang rakpul seperti itu. Tapi kalau kita mengacu pada pergerakan Pi Network bro ya, untuk pergerakan Pi Network sendiri sih kalau menurut saya masih jauh ya dari kata rakpul, karena pergerakannya kan dia seperti ini. Nah oke, terus habis itu dia naik lagi membuat all time high ya kan. Habis itu dia turun konsolidasi, habis itu ada kenaikan lagi bro ya, walaupun nggak sesuai dengan all time high-nya, tapi dia naik lagi. Habis itu dia terjadi koreksi ya kan. Habis itu dia ya seperti ini pergerakannya. Jadi kalau dari kata rakpul enggak gitu ya, jauh. Oke, mungkin ini dulu ya tentang Pi Network. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.